Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Pemirsa Jaya Batin, hari ini saya di Makom Syekh Maulana Al-Maghribi di Batang, ujung negara, laut utara, Pulau Jawa, ujung negara, Delan Batang. Di atasnya laut itu ada tilasan makam dari Syekh Maulana Maghribi. Datang saya membawa dupa, penyan. Bagaimana saya melihat Aksarallah Lirhandayani Paseban Jati di tengah-tengah laut atau lautan. Semuanya Syekh Maulana Al-Maghribi mengalirkan hidupnya kepada tuntunan Allah, kepada tuntunan ilahi. Bagaimana beliau tetap mendampingi dan mengajarkan tentang nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keesaan. Saya datang ke sini di dalam panas, ini dingin sekali, dingin di dalam, karena mungkin lebih tepatnya bacaannya membuat Syekh Maulana Al-Maghribi kepanasan. Saya membawa cawan dupa yang tiba-tiba kayaknya disediakan di tempat ini, tapi tidak pernah ada yang menggunakan. Ini saya gunakan. Apa yang menjadi dupa? Dupa ini doa dan permohonan saya. Saya meminta kepada Allah, meminta kepada Gusti Kang Akarya Jagat, agar bangsa Indonesia ini tidak pernah memilih saya siapapun, dari Aceh sampai Papua, untuk selamat. Saya mendoakan bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua selamat. Saya mendoakan seluruh rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua selamat. Saya mendoakan negara kesatuan Republik Indonesia untuk semua selamat. Tidak ada tujuan lain kecuali mendoakan negara saya, mendoakan bangsa saya, mendoakan anak cucu saya untuk selamat. Tidak mendoakan di tempat ini untuk cita-cita pribadi atau kepentingan pribadi. Datang ke tempat Syekh Maulana Al-Maghribi ini hanya kepada kepentingan kita sendiri. Biarlah burung-burung juga di tempat ini bersaksi atas doa-doa dan permintaan saya. Saya mendoakan tidak pernah harus mengenal secara dohir siapapun. Yang penting Indonesia. Yang penting semuanya adalah cita-cita untuk bangkit menuju Nusantara Jaya Sakti. Pemirsa Jaya Batin, cukup berat menjadi petarung dan pejuang demi bangsa dan negara. Kalau pejuang dan petarung hanya untuk kepentingan pribadinya, pasti banyak yang akan mengikuti karena ada kepuasan dan kenikmatan. Tapi ketika kita dipilih, dipinang oleh Gusti Kang Akarya Jagat untuk menjadi pemimpin yang selalu menunjukkan kekuatan Gusti Kang Maha Asih, Allah itu sendiri yang kita sebut, maka bagaimana? Apakah kita betul-betul ingin menjadi wakil Allah untuk menjelaskan, jagalah negara ini, jadilah bangsa yang baik, doakan rakyat ini tidak memilih siapa, dan saya menganggap semua yang saya kenal di negara ini adalah saudara saya. Makanya saya katakan, ya Allah, berikanlah keselamatan untuk saudara-saudara saya bangsa Indonesia, baik yang pakai sarung, pakai celana, pakai kathok pendek, pakai rok, pakai daster. Tidak pernah saya memilih sing gak kelamben, sing kelambenan, sing muda, sing katokan, sing gak kelambenan, sampai mungkin loro-loro gara-gara gak mangan. Saya tetap akan mendoakan agar semua yang menjadi kodrat dan ketetapan Allah itu menjadi sebuah kenyataan untuk anak cucu kita. Sayang jika sudah tidak banyak orang yang ingin mencintai negaranya, jika sudah banyak orang yang tidak mencintai republiknya, sudah kepingin merongrong Indonesia, mengganti dengan ajaran lain selain Pancasila. Sudah banyak bangsa Indonesia ingin seakan-akan pongah ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia dari Pancasila menjadi ideologi agama. Sedangkan Indonesia dibangun dari sebuah sumber ilmu pengetahuan yang tinggi. Tadi saudara saya Mas Dodot mengatakan bahwa Sunan Bonang itu sudah menjelaskan gamelan pada waktu Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang menggunakan besi sebagai alat gamelan. Di negara Eropa dan di negara Barat masih menggunakan petik gitar.
masih menggunakan terbang, masih menggunakan kayu dan dipetik begitu saja. Betapa tingginya derajat ilmu pengetahuan teknologi kita di zaman leluhur dengan gamelan. Kenapa kita sekarang ini lupa kepada kebesaran kemampuan teknologi yang diajarkan oleh Allah Gusti Kang Akarya Jagat di zaman para wali, di zaman para Sri Aji Soko, Sri Aji Joyoboyo, Kertanegara, Dharma Wangsa, Samarawijaya, dan Air Langga, Gajah Mada, Brawijaya tidak akan pernah kita mampu sampai ke tahapan. Maka mari kita sama-sama melihat keluasan bangsa. Jadikanlah bangsa yang besar, jadikanlah bangsa yang kuat. Melihat apa yang menjadi petunjuk sir dari Mas Dodot tadi mengatakan Sunan Bonang itu bonang atau benar adanya bahwa teknologi kita lebih canggih daripada orang barat. Orang barat masih menggunakan pisau belati. Bangsa Jawa sudah menggunakan keris, sudah menggunakan pusaka, sudah menggunakan teknologi yang tinggi. Maka sudah menggunakan meteor dan meteorit. Bagaimana? Tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat kuat, tidak menjadi sesuatu yang sangat hebat. Maka ingatlah saudara-saudara, pemirsa Jaya Batin, disinilah kita itu diuji dengan ketetapan Allah, ketetapan Gusti Kang Akarya Jagat. Di tempatnya Syekh Maulana Al-Maghribi, saya menemukan sebuah petunjuk yang sangat luas, mengikutkan tentang masalah filsafat tanah Jawa dari aksara Jawa di Batang, Pekalongan, di Jawa Tengah, yang sekarang ini saya merasakan hebat. Batang sekarang itu tulisan Jawa di petunjuk-petunjuk jalan sudah ditulis aksara Jawa. Lalu kita juga melihat Jogja, nanti bagaimana dengan Solo, bagaimana dengan Pati, bagaimana dengan Jawa Timur, bagaimana dengan tempat yang lain. Itulah yang menurut saya di negara-negara lain sudah terpapar nilai-nilai kehidupan berbangsa yang sudah mengedepankan nilai nasionalisme yang baik. Saya berharap bahwa ini menjadi petunjuk bagi kita. Mari kita semuanya menyampaikan nilai kebaikan untuk negeri kita. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pengulun Pasukelangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.